Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas atau menginformasikan tentang beberapa kemampuan yang dimiliki oleh pewaris ilmu leluhur dan khodam leluhur. Nah, bagaimana keseruan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa sebelum menonton lebih lanjut untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, baru tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan upload video menarik lainnya. Oke? Liba. Setiap orang yang mewarisi ilmu leluhur dan khodam leluhur itu biasanya memiliki beberapa keahlian dan beberapa kemampuan. Jadi di sini di video kali ini BFC akan membahas tentang kemampuan-kemampuan yang pada umumnya dimiliki oleh pewaris ilmu leluhur. Jadi sebelum melanjutkan pembahasan itu, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi ataupun sharing menceritakan tentang kejadian-kejadian yang berbau mistis ataupun gaib yang sahabat BFC semua alami, bisa DM di IG-nya BFC di babah_fahmi 18. Nanti ada di bawah layar, itu bisa BFC buat di bawah layar, nanti sahabat BFC semua bisa lihat di bawah layar tersebut untuk follow dan DM IG-nya BFC. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan kita mengenai kemampuan yang dimiliki oleh pewaris ilmu leluhur dan khodam leluhur. Jadi orang yang memang udah mendapatkan garis gitu kan, keturunan titisan dari leluhur-leluhurnya, biasanya itu memang sudah tidak bisa tidak dielakkan, tidak bisa, sudah memang takdir kita gitu kan, kecuali memang kalau memang mau diputus bisa gitu kan. Tapi pada dasarnya kalau memang kita sudah kena garisnya, ya sudah gitu, mau tidak mau kita akan memiliki kemampuan tersebut atas izin Allah gitu kan. Karena tidak ada suatu apapun di dunia ini yang tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemampuan yang pertama yang sering yang dimiliki oleh pewaris ilmu leluhur itulah mata batin. Mata batin bukan berarti kita melihat dengan mata zahir kita nampak seperti kita melihat sesama manusia gitu. Nah, itu harus dipahami bahwasanya mata batin itu tidak seperti melihat sosok manusia yang kita tampak gitu secara zahirnya gitu. Tidak semua seperti itu. Memang ada sebagian mungkin yang seperti itu. Memang tapi yang lebih banyak itu memang batinnya yang melihat gitu. Ketika batinnya merasakan, nanti akan tervisualkan wujudnya gitu, apa gitu. Misalnya BFC nih di sini, sana kan itu ada pohon pisang. Itu BFC sering ketika BFC mungkin melakukan zikir, meditasi atau apapun itu tuh, sebagian sosok-sosok yang di sini menunjukkan dirinya gitu. Ada mungkin seperti wujudnya pocong atau apa, itu ada, kuntilanak atau apa itu ada. Bahkan mungkin kalau memang ada yang bisa melihat di sekitaran sini memang banyak gitu. Itu satu kemampuannya. Baru yang kita sering jumpai gitu kan, bisa melakukan komunikasi dengan bangsa alam sebelah dengan cara yaitu batinnya juga yang bermain. Bukan berarti kita komunikasi itu seperti
berbicara seperti ini gitu, berbicara sesama manusia, tidak. Kita komunikasi melalui batin. Bisa itu sering terjadi mungkin pas kita lagi meditasi atau lagi istilahnya ya bahasa bahasa umumnya meditasi lah gitu kan. Kadang ada yang memang datang gitu kan melakukan komunikasi, atau ketika kita ke suatu tempat tanpa sengaja ada yang mengajak komunikasi gitu. Ada sebagian orang gitu kan, atau sebagian pewaris itu bisa melakukan komunikasi, ada. Baru yang ketiga ataupun yang selanjutnya itu merasakan energi, baik itu energi negatif maupun positif. Dia akan lebih peka gitu ketika dia di lokasi, misalnya di lokasi hutan gitu. Kan hutan pun ada kadang yang berenergi positif, ada juga berenergi negatif. Ketika dia merasakan, oh ini tidak nyaman, sedikit tidak enak, panas atau apa, merasakan itu adalah energi negatif gitu. Baru ketika suatu tempat di hutan satu lagi ataupun selama perjalanan itu ada menjumpai suatu lokasi dan dia merasa nyaman, tentram gitu kan, tidak ada seperti benturan-benturan energi, maka bisa dibilang itu adalah lokasi yang dipenuhi energi positif. Nah, jadi yang pertama tadi kan baru mulai dari mata batin, kedua tadi komunikasi, yang ketiga adalah peka terhadap energi, mengetahui energi positif atau negatif gitu kan. Yang keempat, dia bisa mendeteksi gitu kan, mendeteksi keberadaan benda-benda gaib misalnya. Itu melalui energi juga. Dia bisa mungkin apa nih, dari tapak tangan, ini ada isinya apa namanya, radar. Dia radar cari gitu kan, rasakan ini sebagai radar, ini radar misalnya kan, di sini bermain di batin, bermain juga merasakan di mana gitu kan. Seperti mungkin di sana pas saya melalui meditasi juga bisa kita meradar di mana ada lokasi yang mempunyai apa, memiliki pusaka. Tapi ketika memang kita melakukan perjalanan terus ada apa namanya, pengen lah mencari keberadaan benda-benda seperti itu, ataupun memang hobi mengoleksi seperti itu dan melakukan penarikan gitu kan, maka lakukan peradaran melalui telapak tangan gitu kan, rasakan energinya di mana dia, baru ketika memang udah yakin tangkap, langsung tuju ke sana, dekat terus ya, dekat ketika makin terasa makin kuat, maka bisa dilakukan tirakat atau penarikan di tempat itu. Jadi sebelumnya ini mohon maaf sahabat BFC agak sedikit flu, agak sedikit risih dengan pernapasannya gitu kan, kayak seperti ada yang menyangkut gitu. Nah, jadi udah ada 4 ya. Pertama mata batin, baru yang kedua tadi komunikasi, yang ketiga merasakan energi, yang keempat nih hampir sama juga nih, cuman dia radar untuk mencari keberadaan benda-benda gaib atau benda-benda pusaka gitu. Lalu yang selanjutnya itu bisa melihat aura gitu, atau melihat aura seseorang gitu. Nah, gitu. Dari kemampuan melihat aura ini dia akan mengetahui karakter orang itu seperti apa. Bisa misalnya pada umumnya, oh ini karakternya seperti ini, baikkah orangnya, baru setia kawan kah atau gimana, itu akan terbaca gitu melalui kemampuan melihat aura itu tadi. Nah, tuh baru yang selanjutnya itu ada pengobatan ini bisa dia seperti apa namanya, kusuk itu juga pengobatan, baru bisa melakukan pengobatan pembersihan, menetralisir energi negatif. Bisa juga misalnya melakukan dengan cara herbal atau gimana, medis non medis, itu bisa dilakukan oleh pewaris ilmu luhur itu. Baru kemudian ya pastinya
eh, apa namanya itu, apa, orang sekitar itu apa namanya, dia mempunyai daya tarik tersendiri gitu. Kalau orang-orang yang bisa pengobatan atau apa itu biasanya dia punya daya tarik dan orang itu apa namanya, langsung oh ke si anu aja, ke sini, ke si anu aja gitu. Apa, si anu bisa pengobatan seperti ini, si anu bisa mengusuk begini-begini. Itu punya daya apa namanya, daya tariknya juga tersendiri tentang pengobatan ini gitu. Kayak saya kemarin tuh kan paling masih di sekitar-sekitar tetangga saja atau keluarga saya saja, karena saya belum mau untuk apa, menyebar apa, untuk sebanyak orang lah gitu, karena belum, rasa saya belum waktunya. Tapi lain dengan sahabat BFC yang memang eh, dari online gitu kan, online ada apa namanya, konsultasi ketika memang ada masalah, saya ya bantu semampu saya gitu kan. Tapi tidak untuk yang terdekat-terdekat sini, mungkin keluarga saya gitu kan, saya belum melakukannya secara apa namanya, secara betul-betul lah gitu bilang, secara terus menerus atau gimana konsisten tiap hari ada yang berobat apa enggak, saya belum ada ke arah sana. Saya masih juga belajar juga kan, memperdalam tentang ilmu kebatinan ini yang dari leluhur itu. Saya perdalam lagi, saya asah lagi supaya kemampuan ini ya memang bisa digunakan secara benar-benar gitu, tidak menyalahi aturan agama gitu. Nah, jadi mungkin itulah beberapa kemampuan-kemampuan yang secara umum kita ketahui. Tapi pada dasarnya ketika ada orang yang mungkin datang bertanya, itu biasanya ada yang hadir wajangan-wajangan dari, kita bilang ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang untuk yang akan kita sampaikan kepada orang-orang yang memang bertanya kepada kita. Misalnya sahabat BFC bertanya sama BFC mengenai mungkin penyakit atau apa, baru sahabat BFC mungkin melakukan tirakat, BFC zikir dengan fokus gitu kan, mungkin selesai sholat maghrib, ketika tahu namanya binti atau bin siapa, lalu datanglah petunjuk itu, oh sakitnya ini, obatnya ini gitu. Nah, itu sering BFC lakukan. Jadi sahabat BFC semua, ketika memang sahabat BFC mempunyai kemampuan itu, maka ya diasah, diperbaiki, jangan sempat salah jalan, mengkaji lebih dalam lagi, misalnya carilah guru gitu kan, supaya ada yang membimbing. Jadi mungkin itu saja pembahasan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki pewaris ilmu leluhur. Semoga ini semua bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.